Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Afita Irmasari dari Program Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah. Saya berasal dari Offering C. Di sini saya akan menjelaskan sastrawan dan karya sastranya. Sastra lahir oleh dorongan manusia untuk mengungkapkan diri tentang manusia, kemanusiaan, dan semesta. Menurut Semi, pada tahun 1993 halaman 1, sastra adalah kekayaan rohani yang dapat memperkaya rohani. Sastrawan dapat dikatakan sebagai ahli ilmu jiwa dan filsafat yang mengungkapkan masalah hidup, kejiwaan, dan filsafat. Bukan dengan cara teknis akademis, melainkan melalui tulisan sastranya. Perbedaan sastrawan dengan orang lain. Perbedaannya terletak pada kepekaan sastrawan yang dapat menembus kebenaran hakiki manusia. Kebenaran hakiki manusia yang tidak dapat diketahui tertembus oleh orang lain. Menurut Dharma, pada tahun 1984, halaman 52 sampai dengan 66. Sastra selain sebagai sebuah seni yang memiliki budi, imajinasi, dan emosi, juga sebagai karya kreatif yang dimanfaatkan sebagai konsumsi intelektual dan emosional. Sastra yang telah dilahirkan oleh sastrawan diharapkan dapat memberi kepuasan estetik dan intelektual bagi pembacanya. Tetapi, seringkali karya sastra tidak mampu dinikmati dan dipahami sepenuhnya oleh sebagian pembacanya. Dalam hubungan ini, perlu adanya penelaan dan penelitian sastra. Menurut Semi, pada tahun 1993 halaman 1. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Indahwati. Saya Indahwati akan melanjutkan pembahasan materi sastrawan dan karya sastra, lebih tepatnya mengenai problematika menentukan karya sastra. Sebelum itu, mari kita simak dua kutipan berikut ini. Kutipan pertama berjudul Selagi Bisa karya Wahyudi Siswanto. Menangislah selagi bisa, sebab saudara kita di Aceh sudah kehabisan air mata. Makan minumlah selagi bisa, sebab saudara kita di Aceh sejenak lupa akan haus laparnya. Oleh sekadar mencari anak, oleh sekadar mencari suami, oleh sekadar mencari istri, atau ibu bapak, itu pun kalau bisa. Pandangilah setiap jengkal wajah saudara kita, selagi bisa. Sebab saudara kita di Aceh hanya melihat mayat sanak saudaranya, itu pun kalau bisa. Kutipan kedua berjudul Hadapi dengan Senyuman karya Ahmad Dhani. Hadapi dengan senyuman, semua yang terjadi biar terjadi. Hadapi dengan tenang jiwa, semua akan baik-baik saja. Bila ketetapan Tuhan sudah ditetapkan, tetaplah sudah. Tak ada yang bisa merubah dan takkan bisa berubah. Relakanlah saja ini, bahwa semua yang terbaik, terbaik untuk kita semua. Menyerahlah untuk menang. Jika kita mencermati kutipan 1 dan 2, kita akan setuju bahwa kutipan 1 berbeda dengan kutipan kedua. Kita akan menyatakan bahwa kutipan 1 untuk dibacakan, sedangkan kutipan 2 untuk dinyanyikan. Kita akan mengetahui bahwa ragam bahasa yang digunakan seperti dalam kutipan 1 tidak sama dengan ragam bahasa yang digunakan pada saat kita berbicara sehari-hari. Berbicara dengan teman-teman, ibu dan saudara kita. Persoalan yang timbul adalah, apakah kutipan-kutipan di atas merupakan karya sastra? Atau dengan kata lain, apa sih karya sastra itu? Yang manakah yang merupakan karya sastra antara kutipan 1 dengan kutipan 2? Mengingat kutipan 2 merupakan syair lagu. Atau keduanya bukan karya sastra? Apakah syair-syair lagu Ebit G. Ade atau Katon Bagaskara yang puitis itu juga termasuk karya sastra?
Bagaimana pula dengan cerpen-cerpen populer yang ada di majalah Gadis, Femina, Anita Cermelang, di majalah Kartini? Apakah juga termasuk karya sastra? Untuk mengetahui itu, mari simak beberapa problematika dalam mendefinisikan karya sastra yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Olivia Dewi Safira Syubelan akan menjelaskan tentang problematika dalam mendefinisikan karya sastra. Ada 4 problematika dalam mendefinisikan karya sastra. Yang pertama, kebanyakan orang mendefinisikan karya sastra dalam satu definisi yang umum. Bukan berarti tidak boleh mendefinisikan karya sastra secara umum, tetapi perlu dipertimbangkan adanya kenyataan bahwa ada berbagai jenis karya sastra. Keberadaan karya sastra lebih tepat jika didekati dengan klasifikasi seperti yang dilakukan dalam ilmu biologi, yakni pembagian kelas, spesies, ordo, dan sebagainya. Kedua, definisi karya sastra hanya didasarkan pada satu sudut pandang saja. Kita tidak mendefinisikan karya sastra berdasarkan situasi kesusastraan. Sebagai contoh, dalam hubungannya karya sastra dengan alam, ada orang yang menyatakan bahwa karya sastra adalah sebuah ciptaan, sebuah kreasi, bukan pertama-tama sebuah imitasi. Ketiga, dalam mendefinisikan hakikat karya sastra, definisi hanya didasarkan pada definisi evaluasi. Orang mendefinisikan dengan memasukkan keinginan untuk menilai apakah sebuah karya tulis termasuk karya sastra yang baik atau tidak. Hal ini juga yang menyebabkan kegagalan orang untuk mengakui Arjuna Mencari Cinta dan Arjuna Wiwahaha, karya Yudhistira Ardinugraha sebagai karya sastra. Namun di pihak lain, kitab Arjuna Wiha karangan Empu Kanwa dimasukkan ke dalam karya sastra. Dan yang terakhir, banyak definisi karya sastra di Indonesia yang diambil dari contoh-contoh dan definisi-definisi karya sastra Barat. Sejarah dan perkembangan sastra di Barat berbeda dengan sejarah dan perkembangan sastra di Indonesia. Selain itu, estetika yang dianut oleh orang Barat juga tidak selalu sama dengan yang kita anut. Kita, warga Indonesia, memiliki sastra yang mempunyai estetika tersendiri. Misalnya tembang yang ada di Jawa, mempunyai laras, guru lagu, guru wilangan, atau kriteria keindahan yang berbeda dengan di dunia Barat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih ada banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.